Berisik, 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 berisik. Ini mahasiswa kelihatan makin lama makin tidak kreatif, jarang baca. Coba buka lagi. Di dalam konstitusi kita tidak ada larangan sedikit pun bagi warga negara untuk melakukan tuntutan pidana ataupun gugatan perdata terhadap wakil presiden dan juga presiden. Karena itu bikin saja laporan ke polisi. Mudah-mudahan polisinya mau terima dan tentaranya tidak murka. Apa rasanya digebukin polisi? Tergantung, kalau pakai rotan rasanya pedes. Tapi pengalaman saya ketika ikut aksi demo di bundaran UGM loh, berarti saya adik angkatannya Jokowi ini. Juga punya ijazah asli dari UGM. Ketika saya demo di bundaran UGM, saya merasa ketika dipukul oleh polisi dengan menggunakan pentungan karet, sebetulnya tidak sakit. Tidak sakit, karena toh pentungannya langsung balik. Pertama dipukul daerah punggung, yang beberapa menit kemudian menghitam. Saya tidak jatuh, tetap lari. Dipukul pertama di kepala, saya juga lari. Ketakutan menjadi-jadi. Dipukul kedua, pung gitu. Tidak ada pusing, tidak ada gelap, saya langsung jatuh. Berarti pukulan itu tepat mengena ke bagian kepala, ke bagian otak yang mengatur masalah keseimbangan tubuh. Saya langsung jatuh. Tapi alhamdulillah begitu saya jatuh, kena aspal, saya tidak digebuki lagi. Mungkin polisi juga terharu. Iba melihat saya sudah tersungkur sedemikian rupa. Punggung, lalu kepala 2 kali. Mungkin itu protap kali ya. Protap yang harus dilakukan terhadap peserta unjuk rasa. Walaupun saat itu kami tidak melakukan tindakan anarkis sama sekali. Tuntutannya memang keras, tajam. Minta Presiden Soeharto turun. Tapi sekali lagi tidak ada caci maki, tidak ada perbuatan anarki, tidak ada bakar sana bakar sini. Hujat itu ini tidak ada. Polisi juga tidak disumpah serapahi, tidak ada. Tapi sekali lagi, barangkali pada masa itu protapnya memang setiap demo harus dibubarkan dengan cara pangpung seperti itu. Itu polisi. Apalagi kalau tentara yang mengamankan aksi demonstrasi. Lebih keras lagi, lebih mengerikan lagi. Itu tampaknya yang menjadi salah satu alasan mengapa hari demi hari tentangan terhadap militer masuk ke wilayah sipil, termasuk mengamankan aksi unjuk rasa, semakin lama semakin besar tentangannya. Haram, terlarang bagi tentara masuk ke dalam situasi aksi unjuk rasa dan melakukan penertiban terhadap massa. Inti tantangannya di situ. Masuk akal juga sih. Apalagi Presiden Prabowo ini sejak Agustus 2025 sudah menyebut 2 kata kunci yang jujur saja membuat bulu roma berdiri. Pertama, ketika Presiden Prabowo menyebut dalam situasi unjuk rasa terindikasi ada makar. Isu yang terus bergulir, makin lama makin kencang. Yang kedua, di balik aksi unjuk rasa terindikasi ada terorisme. Tak jelas ujung pangkalnya, bahkan perkiraan saya Presiden Prabowo kepleset lidahnya. Tapi apa boleh buat, itulah 2 kata, 2 diksi yang mencekam, yang sudah terlanjur meluncur dari Presiden di istana. Dengan mindset semacam itu, memang apa boleh buat ya, Presiden Prabowo ini memang tampak semakin seia sekata dengan CS-nya, yaitu Presiden Donald Trump di Amerika Serikat. Mudah-mudahan tidak lupa ketika kemudian Presiden Donald Trump mengatakan, ini ancaman sebetulnya, siap mengirim, bahkan seingat saya sudah mengirim National Guard untuk mengusir para imigran, untuk membungkam para penentang, para dissent. Itu yang sudah dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Situasi yang menakutkan, atau tepatnya imajinasi yang mengerikan tentang kehadiran tentara, kehadiran militer dalam situasi unjuk rasa juga disuarakan dengan sangat nyaring oleh sekian banyak aktivis sipil. Ada Al-Araf yang menyebut bahwa kehadiran tentara dalam situasi unjuk rasa untuk menertibkan peserta demonstrasi itu hanya merusak tatanan demokrasi.
sekaligus mengacau balaukan norma-norma sipil, kata Al-Araf. Usman Hamid punya cara berpikir yang mirip tapi dengan redaksional berbeda. Kata Usman Hamid, kehadiran seragam hijau dalam situasi protes terhadap kebijakan pemerintah itu sangat dikhawatirkan mengingat tentara tidak dilatih terkait dengan crowd control, pengendalian massa, pengendalian kerumunan. Jadi tentara yang sejak 0 km sudah diprogram untuk menjadi mesin tempur, begitu kemudian dihadap-hadapkan dengan mahasiswa, mindsetnya bekerja, mahasiswa akan dilihat sebagai musuh. Ini siapa duluan nih? Saya atau kamu duluan? Kalau tentara sudah pakai cara berpikir semacam itu, mengenakan kacamata seperti itu dalam situasi unjuk rasa, berabe anak bangsa. Habis nyawa anak-anak kita. Habis nyawa para mahasiswa. Nah, ngomong-ngomong tadi saya sebut National Guard. National Guard itu apa ya? National Guard itu salah satu cabang militer. Isinya adalah pasukan-pasukan cadangan sipil-sipil yang untuk sekian waktu bergabung ke militer, masuk sebagai pasukan cadangan di Amerika Serikat. Tugasnya banyak. Pengendalian situasi bencana, termasuk bisa dikerahkan ketika terjadi kekacauan sosial. Itu pula alasan mengapa Presiden Trump kemudian mengeluarkan retorika berbau intimidasi akan mengirim National Guard ketika ada situasi-situasi yang mendesak. Sekarang mari kita coba pertanyakan ulang. Sebrutal itukah tentara ketika berhadapan dengan para protesters, ketika berhadapan-hadapan dengan para demonstran? Sekeji itukah militer ketika vis-a-vis, mata ketemu mata dengan kalangan yang kritis terhadap pemerintah dan menyuarakan aspirasi mereka di jalan raya? Sedestruktif itukah pasukan berseragam hijau ketika menemui mereka-mereka yang berada di posisi berseberangan? Serusak itukah tentara ketika disebut mereka akan mengacaukan tatanan demokrasi dan mengacau balaukan nilai-nilai sipil? Kita kembali dulu nih ke aturan main yang paling mendasar, yang ternyata justru tercantum di dalam Undang-Undang Polri. Bicara Undang-Undang Polri ini misterius juga nih. Semestinya Polri hari ini gembira loh bahwa revisi Undang-Undang Polri sudah disahkan. Presiden dan DPR mengatakan bisa menerima. Final ketok palu. Tapi anehnya sudah kurang lebih 1 pekan sejak pengesahan Undang-Undang Polri revisi itu sampai sekarang belum bisa ditemukan di online. Silakan cek. Misterius bagi saya. Tapi kembali ke pokok persoalan. Di dalam Undang-Undang Polri pasal 41 tercantum kok eksplisit. Saya baca ya. Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, garis bawah tuh, tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Berarti kehadiran tentara dalam situasi unjuk rasa demi menciptakan keamanan bukan sesuatu yang haram. Tidak dilarang. Bahkan by default rumusan pasalnya memungkinkan sebagai bentuk bantuan yang diatur dengan syarat dan ketentuan tertentu lewat peraturan. Jadi kita harus fair juga. Tidak menganggap bahwa wah pokoknya mau di Semanggi, mau di Bundaran HI, mau di depan DPR, mau di depan istana, mau di kantor wali kota, di kantor gubernur, di depan BGN, di depan pabrik SMK. Tentara boleh saja hadir asalkan sebagai pasukan atau sebagai personel bantuan untuk menciptakan keamanan. Bantuan terhadap siapa? Bantuan terhadap Polri. Itu dia posisinya. Posisi undang-undang kita mengatur keberadaan tentara dalam situasi termasuk situasi demonstrasi. Satu. Yang kedua, ya kita juga tidak bisa tutup mata lah. Dalam situasi bencana di Sumatera yang sangat-sangat menyedihkan itu, tentara kita hadir loh. Mereka ikut bergelimang lumpur loh. Mereka ikut memikul beras loh. Mereka ikut bersimbah peluh loh. Artinya apa? Fakta ternyata kita juga membutuhkan tentara dalam situasi-situasi non-perang. Dalam kondisi-kondisi non-tempur, ternyata tentara cakap juga, fasih juga menjalankan
kerja-kerja semula, kerja-kerja kemanusiaan dalam situasi bencana itu. Begitu juga sekarang kan, tentara tidak hanya memikul senjata, tapi juga mengenakan celemek. Tidak hanya memakai baret, tapi juga memegang sodet. Kenapa? Karena tentara sekarang juga dikerahkan program primadonanya Presiden Prabowo, yaitu makan bergizi gratis. Tuh, sudah ada contoh lagi bahwa ternyata tentara kompeten juga jadi juru masak. Tentara walaupun tampilannya gagah perkasa, bahkan terkesan agak-agak kejam, tapi punya hati juga untuk menyehatkan anak-anak Indonesia. Ya, itu contoh di lapangan. Dan saya pun masih ingat, ini pengalaman saya langsung ini. Ketika tadi di awal Eka cakap ini saya katakan saya pernah dipukuli oleh polisi. Pada tahun 97-98 itu dalam demonstrasi dari Sabang sampai Merauke yang mendesak Presiden Soeharto untuk turun. Dalam masa reformasi itu, tentara relatif lebih bisa diterima loh oleh masyarakat. Lebih akomodatif terhadap keinginan rakyat bahwa mereka harus menyampaikan aspirasi mereka di jalan raya. Tidak bisa mengandalkan wakil-wakil rakyat mereka, maka masyarakat atau rakyat turun langsung ke lapangan. Dan tentara lebih mampu mengontrol emosi para demonstran. Apalagi tentara yang, seingat saya nih, mengenakan baret marinir. Itu warnanya apa sih? Merah jambu atau ungu atau apa sih? Semacam itulah. Ya, apa boleh buat, memang juga ada tentara-tentara yang tampaknya memang main keras. Terkenang oleh saya salah satu momennya ketika saya berada di masjid Departemen Luar Negeri, persisnya di Pusdiklat Deplu, Jalan Sisingamangaraja. Selepas sholat saya lihat ada beberapa tentara yang ikut leyeh-leyeh, mungkin capek juga ya. Sah lah, mereka butuh istirahat. Toh mereka juga sama seperti saya, manusia. Lalu saya tanya kepada mereka, bahwa Bapak dari matra apa ini? Laut, udara atau darat? Kata mereka, darat Mas. Nah, waktu itu saya memang agak nakal nih, agak tengil. Saya katakan begini, ternyata walaupun bahwa Bapak lebih sering ada di darat, tetapi untuk memikat hati rakyat, melembutkan hati masyarakat, tentara-tentara dari laut justru lebih bisa diandalkan ya Pak. Ya itu canda saya, mungkin canda yang nyelekit. Tentara itu menjawab, ya gak gitu juga Mas. Tapi yang ingin saya katakan begini loh. Kembali lagi, dalam situasi demonstrasi besar-besaran itu, pengendalian massa lebih mampu dilakukan oleh tentara ketimbang oleh polisi. Catatan penting, saat itu polisi dan tentara sama-sama bernaung di dalam ABRI. Jadi ada matra-matra tertentu di dalam ABRI yang lebih persuasif, yang lebih bisa menenteramkan, yang lebih bisa menciptakan situasi teduh ketika antara aparat dan masyarakat berhadapan-hadapan. Lagi ya, contoh berikutnya. National Guard di Amerika Serikat yang saya sebut tadi, dalam sekian banyak riset juga diketahui punya tingkat kekerasan yang lebih rendah ketika mengendalikan massa. Kenapa? Ada dua penjelasannya. Satu, karena di dalam National Guard itu ada panduan ketat tentang bagaimana mengendalikan masyarakat agar tidak terjadi kekacauan sosial, agar tidak terjadi social disorder. Yang kedua, ternyata National Guard juga diikat seketat mungkin dengan etik. Jadi dua poin yang sangat penting yang menjelaskan mengapa National Guard di Amerika Serikat dalam kurung tentara cadangan Amerika Serikat lebih bisa diandalkan dan punya tingkat kekerasan yang lebih rendah adalah karena sekali lagi pelatihannya oke, etiknya juga oke. Nah, kalau kemudian kita jadikan hasil riset tentang National Guard ini sebagai dasar berpikir, maka kita juga tidak perlu terlalu paranoia kalau kemudian ada tentara yang datang menyongsong peserta aksi unjuk rasa. Sepanjang tentara-tentara diberikan pelatihan untuk menumbuhkan kecakapan mereka ketika dilibatkan dalam situasi untuk menciptakan keamanan, sebagaimana pasal 41 yang tadi saya sebut. Dan kepada tentara-tentara itu juga dikenakan panduan etik, disiplin, masuk akal tidak ini? Kesantunan, penghargaan terhadap hak asasi manusia, penghormatan terhadap nilai-nilai sipil, dan seterusnya. Kalau dua hal ini, pelatihan dan etik dimaksimalkan bagi tentara-tentara kita, maka bisa saja kalau di riset nantinya ternyata tindak tanduk tentara dalam mengendalikan situasi unjuk rasa akan mirip dengan National Guard di Amerika Serikat. Cukup? Ada satu lagi.
kita pernah perbincangkan nih di Eka Cakap beberapa waktu sebelumnya. Risau memang ada penyiraman air keras terhadap aktivis sipil Andri Yunus. Ya, anggaplah itu bukan sebuah kerja intelijen. Anggaplah itu tidak bisa disematkan kepada institusi TNI. Itu ulah oknum, anggaplah demikian. Tapi kenyataan itu terjadi. Berikutnya, pelarangan nonton bareng film Pesta Babi. Dua hal ini memberikan alasan bagi kita untuk khawatir. Kalau kemudian tentara dibawa ke dalam situasi demonstrasi di jalanan, seberapa jauh kendali emosi mereka. Dan mengingat tentara ada di bawah presiden selaku panglima tertingginya, maka emosinya tentara boleh jadi juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan emosi panglima tertingginya. Karena itu di Eka Cakap sebelumnya pernah kami pertanyakan, ini tentaranya yang sedang tidak merasa aman atau justru presidennya yang sedang merasa gelisah, merasa tidak tentram, merasa tidak aman, seolah selalu berhadapan dengan pihak-pihak yang selalu ingin menggulingkan dirinya? Coba jawab.